Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 6A, 6B, dan 6C, anak-anak soleh-solehah dan para pejuang ilmu yang tangguh, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Materi kita pada pagi hari ini masih di subtema 1, pembelajaran 3, tumbuhan sahabatku, dengan fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran sehingga kalian memahami semua materi yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anakku semua, yuk kita simak materi kita pada pagi hari ini. Tema 6A, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu memahami pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contohnya tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan lain-lain. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya stek, mencangkok, okulasi, merunduk, dan sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi. Sedangkan contoh tumbuhannya yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan tebu. Kemudian yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek, sedangkan pada akar adalah sukun, cemara, kersen, dan kesemek. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya kuncup atau siung atau anak umbi lapis. Setelah berakar dan berdaun, siung dipisahkan dan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tanamannya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang keempat adalah umbi batang.
Umbi batang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi, berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Terdapat sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh jika umbi ditanam. Contoh tanamannya adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Kemudian yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar adalah tumbuhan yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada pangkal umbi akar terdapat tunas yang menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Contoh tumbuhan umbi akar adalah wortel, bunga dahlia, bengkuang, lobak, dan ubi jalar. Yang keenam yaitu akar tinggal atau rimpang atau rizom. Rizom merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk rizom menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, berbuku-buku atau ruas, dan mempunyai tunas. Tunas tersebut tumbuh dari ketiak sisi setiap bukunya. Contohnya lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Kemudian yang ketujuh yaitu geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruas. Jika ruas menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru yang berakar dan berdaun. Tumbuhan tersebut tidak bergantung lagi pada induknya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi masih berhubungan dengan tumbuhan inti. Contoh tumbuhannya adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Yang kedelapan yaitu spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku atau jamur. Ukuran spora sangat kecil. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku-pakuan seperti suplir, pakis, dan tanduk rusa. Kemudian macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, atau daun. Contoh tanamannya yaitu singkong, mawar, dan tebu. Yang kedua yaitu cangkok. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contoh tanamannya adalah mangga, jambu, jeruk, yaitu pohon-pohon yang mempunyai batang besar dan bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat unggul dari dua tumbuhan. Contoh, tomat berakar kuat disambung dengan tomat yang berbuah manis. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara okulasi atau tempel. Okulasi atau tempel adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Nah, ini adalah contoh dari okulasi. Kemudian yang kelima adalah dengan cara runduk atau merunduk.
Runduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan runduk adalah stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Materi yang Ibu sampaikan apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian semua mampu memahami materi yang Ibu sampaikan dan kalian bisa simak materinya di buku paket kalian, buku tematik kalian, yaitu di halaman 20. Untuk tugas hari ini yaitu yang pertama, jelaskan pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ketiga, tuliskan 5 macam tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Yang keempat, berikan penjelasanmu tentang perkembangbiakan dengan cara mencangkok dan sebutkan tumbuhan yang bisa dicangkok. Yang kelima, kerjakan soal pada kegiatan Ayo Berlatih yang berada pada halaman 26, nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor 5 ini silahkan ditulis di buku paket tematik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang Ibu sampaikan, Ibu cukupkan sekian. Sampai bertemu kembali pada materi tematik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.